Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andrian Rizky Baskara Skom Mkom selaku pengampu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah software yang nantinya akan kami buat, yaitu Kampus Eats, yaitu aplikasi online order kantin universitas. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Randi Febrian. Yang kedua ada Muhammad Rizky. Dan yang ketiga ada Gani Muzakir. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus menentukan dulu target klien dan permasalahan yang ingin diatasi itu apa. Jadi, untuk aplikasi atau software ini, target klien kami adalah penjual kantin yang mana kantin, khususnya kantin konvensional itu biasanya masih menggunakan cara-cara yang tradisional seperti pembayaran yang langsung di tempat dan pemesanannya juga langsung di tempat dan itu perlu mengantri dan antrian itu seringkali tidak pendek, bisa panjang. Nah, kemudian pembayarannya juga harus dilakukan secara tunai atau menggunakan uang cash. Nah, kemudian apa sih permasalahan-permasalahan yang ada pada kantin? Jadi sebelumnya kantin itu adalah sebuah tempat yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk makan. Nah, kantin konvensional dapat memiliki beberapa kekurangan seperti antrian yang panjang, tempat duduk yang penuh, adanya kesalahan pesanan, pengunjung yang tidak membawa uang tunai, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami ingin membuat sebuah software dengan nama Campus Eats, yaitu sebuah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di kantin universitas dengan fitur-fitur yang dapat mempermudah pelanggan maupun penjual. Baik, selanjutnya setelah kita tahu permasalahannya tadi, untuk selanjutnya kita harus tahu nih apakah sistem yang akan kami kembangkan ini apakah memang layak untuk dikembangkan gitu. Next. Baik, karena ini kantin, berarti ada dua pihak ya, yang berarti penjual dan juga pembeli. Untuk penjual, kenapa sistem ini diperlukan? Yang pertama, penjual itu masih kesulitan dalam pendataan manual. Karena kantin ini masih bersifat konvensional, maka berarti pendataan pesanan ini masih dilakukan secara manual yang kemungkinan ada kesalahan dalam pencatatannya. Kemudian, yang kedua ada minimnya analisis data penjualan. Karena pendataannya masih manual, maka penjual itu masih sulit untuk melakukan analisis penjualan seperti memantau menu yang paling diminati oleh pembeli. Kemudian kalau dari si pembeli, kenapa sistem ini diperlukan? Yang pertama, antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama. Pembeli harus mengantri lama, terutama saat jam makan siang, sehingga tidak efisien secara waktu. Nah, dengan adanya sistem kami ini, bisa memangkas waktu tunggu yang lama, jadi lebih efisien. Kemudian yang kedua ada pembayaran yang tidak fleksibel. Karena kantin konvensional umumnya hanya menerima pembayaran cash, sementara sebagian orang ini lebih banyak memilih untuk bertransaksi secara cashless, maka itulah mengapa sistem kami diperlukan. Kemudian yang ketiga dan terakhir, minimnya kenyamanan dalam pemesanan. Pembeli tidak tahu kapan pesanan bisa diambil sehingga mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama. Baik, setelah kita tahu kelayakan apakah kampus ini bisa dikembangkan atau tidak, kita akan masuk ke dalam apakah kampus IT ini termasuk yang pertama atau merupakan inovasi dari teknologi-teknologi sebelumnya. Next. Pertama ada penelitian dari mahasiswa Universitas Indonesia, Respati Indonesia pada tahun 2016 yang mengembangkan sebuah aplikasi dengan nama kantin online berbasis Android dengan fitur-fitur yang seperti melihat menu, menampilkan harga, melakukan input order, dan memproses pemesanan. Tetapi kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya sistem integrasi pembayaran digital dan masih tidak ada fitur pelacakan pesanan secara real time. Next. Kemudian penelitian dengan nama aplikasi Food and Reservation, sebuah karya dari mahasiswa Prasmul dan Binus pada tahun 2018 yang digunakan untuk
pemesanan makanan di kantin kampus, kemudian membantu mengolah pemesanan yang menumpuk dan membantu kantin untuk menjual makanan yang belum terjual dengan memberikan informasi diskon. Tetapi kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya fitur analisis, kemudian tidak semua kantin terintegrasi dengan sistem, dan yang terakhir adalah tidak adanya fleksibilitas ketika jumlah pemesanan melonjak. Next. Kemudian yang ketiga ada aplikasi sistem informasi yang dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Telkom berbasis Android pada tahun 2018. Kekurangannya penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan transaksi, belum mempermudah dalam pemesanan makanan di ranah kantin. Kemudian tidak ada fitur pre-order dan tidak adanya sistem notifikasi bagi pelanggan. Next. Kemudian penelitian keempat, kantin pintar Universitas Hasanuddin berbasis web. Kekurangannya adalah bahwa penelitian ini terbatas pada fitur pemesanan saja, belum adanya sistem pembayaran yang digital. Kemudian tidak adanya dukungan program loyalty atau promo, dan yang terakhir masih berbasis website. Next. Ini merupakan tabel perbandingan kampus ITS dengan teknologi-teknologi yang lain. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, kampus ITS dapat menyelesaikan atau menutupi celah dari teknologi-teknologi sebelumnya. Next. Nah, yang selanjutnya adalah benefit dari software ini jika dikembangkan. Nah, software ini dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Jadi, benefitnya yang pertama itu meminimalisir waktu antrian pelanggan. Yang kedua, pelanggan tidak harus menggunakan uang cash dalam hal pembayaran. Yang ketiga, pelanggan dapat mengetahui ketersediaan tempat duduk di kantin tersebut. Yang keempat, memudahkan pencatatan dan arsip bagi penjual. Dan yang kelima, dapat mengetahui statistik menu yang sering dibeli oleh pelanggan. Nah, itu saja presentasi dari kami. Kami juga memohon untuk tanggapan sarannya agar aplikasi atau software yang akan kami kembangkan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.